Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Oke, apa kabar kalian semua? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, kabar baik, Bu. Baik, Bu. Oh, syukurlah. Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau mengikuti kegiatan hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa. Jadi di sini Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Baik, silakan Risna. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dan izinkan saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Risna karena sudah memimpin kita dalam doa. Oke, jadi hari ini kita akan menjalankan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Jadi, oh iya, Ibu lupa, pasti kalian di sini sudah saling mengenal kan? Jadi kita kan karena satu sekolah, jadi pasti sudah saling mengenal. Sudah, Terus, Ibu. syukurlah. Terus, di sini kita akan menjalankan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum juga, Bu. Belum, Ibu. Jadi, bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan dalam bimbingan konseling, di mana dalam bimbingan kelompok itu, guru BPK membantu para siswa untuk seperti memberikan materi, itu tentang aktualisasi diri, pemilihan karir, perkembangan, dan lain-lain. Oke, dari penjelasan ini, apakah kalian sudah memahami apa itu bimbingan kelompok? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi sebelum kita mulai, Ibu mau memberikan satu games untuk kalian karena supaya kalian kelihatan fresh begitu. Apakah kalian mau melakukan games ini? Mau, Ibu. Oke, mau. Jadi ini namanya games gajah semut. Dia punya cara mainnya itu seperti ini. Kalau dibilang gajah, gajah kan besar, tapi tunjuknya seperti ini, kecil. Kelihatannya kecil. Jadi kalau saya bilang gajah, kamu bilang besar, tapi tunjuknya kecil. Sebaliknya, saya bilang semut, kamu bilang kecil, tapi tunjuknya besar. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya. Konsentrasi dimulai. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Oke. Bagus, seperti kalian terlihat kompak dan sepertinya kalian sudah konsentrasi dengan baik ya. Oke, jadi pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini, materi yang kita bahas yaitu materi tentang manajemen emosi. Di sini Ibu mau bertanya, apakah kalian merasa bahwa kalian itu sudah memanajemen emosi dengan baik atau belum? Kalau dari saya pribadi, Ibu, saya rasa saya belum bisa memanajemen emosi dengan baik. Bisa sampaikan alasan kenapa Risna bilang belum bisa memanajemen emosi dengan baik? Oke, baik, Ibu. Terkadang kalau misalnya saya di situasi yang kayak tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan keinginan itu, terkadang emosinya itu tidak bisa dikontrol gitu, selalu kayak lepas saja gitu. Kadang orang-orang di sekitarnya juga bisa kena imbas karena tidak bisa mengontrol emosi atau memanajemen emosi. Oh, oke. Jadi mungkin
Selain Risna, ada yang lain? Halo, mungkin dari Jia? Jia sudah merasa memanajemen emosi dengan baik atau belum? Kalau dari saya Ibu, sama seperti yang teman Risna katakan tadi, bahwa saya belum bisa memanajemen emosi saya dengan baik. Karena saya belum bisa mengontrol emosi saya ketika sedang ada masalah atau ada perkara-perkara begitu Bu. Jadi saya tidak terlalu bisa mengontrol emosi saya dengan baik. Oke, jadi dari apa yang kalian sampaikan, mungkin Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa mungkin kalian ini belum bisa memanajemen emosi dengan baik. Oke, di sini Ibu akan memberikan tips bagaimana cara memanajemen emosi dengan baik. Tapi sebelum Ibu memberikan tips, Ibu juga akan menyampaikan bahwa jika kalian tidak bisa memanajemen emosi dengan baik, maka itu akan berdampak pada karir kalian, mungkin berdampak pada relasi sosial kalian dengan teman-teman, atau itu akan berdampak pada diri kalian sendiri. Apakah kalian mau mendengarkan tips yang akan Ibu sampaikan untuk cara memanajemen emosi dengan baik? Mau Ibu, Mau, sangat Ibu. mau. Mau, Ibu. Oke. Mau Ibu. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan cara memanajemen emosi dengan baik. Itu yang pertama, mengenali emosi itu sendiri. Jadi, emosi itu punya banyak hal, ada positif dan negatif. Kemudian kalau emosi positif itu merupakan emosi seperti orang yang lagi senang, bahagia. Kalau emosi negatif seperti marah. Jadi, emosi itu banyak orang yang beranggapan bahwa emosi itu seperti marah, tapi sebenarnya tidak. Itu jadi cara untuk memanajemen emosi itu yang pertama mengenali emosi. Setelah mengenali emosi itu, kalian juga harus yang kedua, ketika meluapkan emosi, kalian harus melihat suasananya itu seperti apa. Misalnya kalian mau marah, ketika kalian mau marah itu kalian harus lihat lingkungan kalian itu seperti apa. Apakah sesuatu emosi yang kalian keluarkan itu akan berdampak bagi orang lain atau tidak. Kemudian yang ketiga, kalian itu harus memikirkan terlebih dahulu ya, maksudnya sebab atau akibat yang akan terjadi. Jika kalian meluapkan emosi secara berlebihan, itu kalian akan melihat akibatnya seperti apa. Misalnya kalian marah. Nah, kalian marah itu misalnya kalian marah, kalian memukul teman. Di situ kalian harus bisa memikirkan akibat dari hal tersebut itu seperti apa. Kemudian yang keempat, harus bisa mengontrol diri. Karena sesuatu hal jika orang meluapkan emosi terlalu berlebihan, itu juga akan berdampak pada dirinya sendiri. Jadi, di mana emosi kalian itu bisa terkendalikan itu oleh diri kalian sendiri. Oke, jadi dari tips ini mungkin ada tanggapan? Apa kalian sudah memahami tentang tips yang Ibu berikan? Halo? Ya Ibu, sudah bisa dipahami Ibu. Oh, baguslah. Jadi, dari hal ini Ibu meminta agar kalian bisa memanajemen emosi dengan baik ya. Oke, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Ibu mau mendengarkan dari kalian, apakah kalian bisa menceritakan hal apa yang kalian dapatkan? Mungkin Ibu bisa meminta kesediaan dari Fitri. Ya Bu, baik. Jadi saya dan setelah kegiatan bimbingan pada pagi hari ini yaitu saya mendapat banyak sekali manfaat dari materi yang Ibu bagikan pada pagi hari ini, dan juga saya senang bisa mendapat informasi baru dan teman baru. Oke. Mungkin ada lagi dari Risna? Oke Ibu, kalau dari saya, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang manajemen emosi,
Di sini saya mendapat pelajaran baru atau pengalaman baru bahwa yang dibilang emosi itu tidak selamanya sesuatu yang bersifat negatif, tetapi bersifat positif juga. Nah, karena di sini saya secara pribadi belum bisa memanajemen emosi dengan baik. Nah, dari tips-tips yang sudah Ibu bagikan tadi, dari yang pertama mengenal emosi, terus yang kedua itu mengetahui kondisi di sekitar, terus yang ketiga itu mengetahui sebab dan akibat dari ketika kita meluapkan emosi. Di sini saya belajar bahwa tidak selamanya kalau emosi itu harus diluapkan saat itu juga gitu. Dan materi hari ini sangat membantu saya dalam perkembangan saya sebagai seorang remaja untuk bisa mengontrol emosi, untuk bisa memanajemen emosi, sehingga emosi saya tidak membuat saya atau tidak membuat harapan saya hancur hanya karena tidak bisa memanajemen emosi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Jadi mungkin dari pendapat Fitri dan Risna ini bisa mewakili kalian semua. Jadi di sini mungkin materi kita pada hari ini mungkin sudah berakhir. Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua atas waktunya. Dan Ibu berharap semoga kalian semua dapat memanajemen waktu dengan baik ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Oke, Thank you, Bu. mengakhiri. Oke, sebelum kita mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita mengakhiri dengan doa karena tadi kita memulai juga dengan doa. Di sini Ibu minta kesediaan teman Jia untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini secara ajaran agama saya, yaitu agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan rahmat-Mu, terutama untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang kegiatan konseling kami pada hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Ibu Guru dapat kami pahami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami di kehidupan yang nyata. Ya Tuhan Yesus, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jia. Terima kasih juga buat kalian semua karena sudah berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Oke.